Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nursyifa dengan NIM 23109113200030 dan rekan Saya Maulidia Khairada Amalia dengan NIM 2319111200001 dari Angkatan 23 Hipotalamus Program Studi Kedokteran Program Sarjana. Jadi kami di sini akan menjelaskan dan membahas tentang organ reproduksi laki-laki dan juga organ reproduksi wanita. Juga kami akan sedikit membahas tentang fungsi seksual dari organ reproduksi laki-laki dan juga organ reproduksi wanita. Sebelumnya, reproduksi adalah proses biologis yang memungkinkan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau individu baru yang memiliki karakteristik turun dari induknya. Nah, proses ini merupakan salah satu ciri utama dari makhluk hidup yang membedakan mereka dengan benda mati. Tanpa kemampuan untuk bereproduksi, suatu spesies tidak akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya di alam. Terdapat dua jenis reproduksi utama, yakni reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Kalau reproduksi aseksual itu yang seperti apa sih? Eh, yang pertama itu reproduksi aseksual, yaitu merupakan proses reproduksi yang hanya melibatkan satu individu induk. Dalam jenis reproduksi ini, keturunan yang dihasilkan memiliki materi genetik yang identik dengan induknya, karena tidak ada pertukaran materi genetik. Contoh dari reproduksi aseksual ini termasuk pembelahan biner pada bakteri, di mana satu sel membelah menjadi dua sel identik, atau tunas pada tanaman, di mana tumbuhan baru tumbuh dari bagian tertentu dari induknya. Nah, di sisi lain, ada reproduksi seksual ini melibatkan dua individu induk yang berbeda jenis kelamin, yaitu jantan dan betina kalau ini dalam kasusnya. Manusia itu laki-laki dan perempuan. Dalam proses ini, gamet atau sel kelamin dari kedua induk akan bersatu dan membentuk zigot, yang kemudian akan berkembang menjadi individu baru. Nah, reproduksi seksual memungkinkan adanya variasi genetik karena perpaduan materi genetik dari dua individu induk yang tentunya pasti berbeda, sehingga keturunan yang dihasilkan itu akan memiliki sifat yang bervariasi. Nah, ini adalah salah satu alasan utama mengapa spesies itu dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, itu yaitu karena variasi genetik yang meningkat itu juga akan meningkatkan kemungkinan individu-individu dalam populasi dapat bertahan dalam kondisi yang berubah. Nah, lalu reproduksi ini pasti kan ada tujuannya nih. Kenapa harus ada reproduksi? Nah, tujuan utama dari reproduksi itu adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesies. Dengan memproduksi, organisme dapat memastikan bahwa gennya ak- akan diteruskan untuk kelangsungan hidup jangka panjang suatu spesies. Terutama dalam menanggapi tentang lingkungan yang terus berubah. Selain itu, reproduksi juga memungkinkan spesies untuk menyebar ke habitat baru, memperluas jangkauan geografis mereka, dan meningkatkan populasi mereka. Nah, selain tujuan utama tersebut, reproduksi juga ada peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, ketika populasi dari suatu spesies itu menurun, reproduksi akan menjadi mekanisme yang alami untuk mengembalikan jumlah mereka ke tingkat yang seimbang dengan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka. Gitu. Ya, jadi dengan demikian reproduksi adalah mekanisme penting yang tidak hanya mendukung keberlangsungan spesies, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan alam secara keseluruhan. Nah, tanpa reproduksi, spesies akan punah, dan ini akan berdampak besar pada ekosistem tempat mereka berada. Jadi, kali ini kami akan menjelaskan tentang organ dan fungsi reproduksi. Nah, untuk yang organ dan
Fungsi reproduksi yang akan kami jelaskan itu ada dua, yakni organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Pertama-tama, kita mulai dari organ reproduksi pria. Nah, di sini ada testis dan skrotum. Jadi, testis dan skrotum itu merupakan organ yang terdapat pada struktur atau itu merupakan salah satu dari penyusun sistem dan organ reproduksi pada laki-laki. Nah, testis merupakan organ yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Terus juga skrotum itu merupakan kantong kulit yang menggantung pada bagian bawah penis. Nah, organ ini merupakan salah satu dari genitalia ya, interna, serta ia berada pada rongga abdomen. Nah, adapun organ-organ yang berada pada testis di sini, yaitu di sini ada septula testis, ini jamaknya, kalaunya satunya itu septum testis, ini berguna sebagai pembatas di dalam testis. Kemudian juga ada lobus testis. Nah, di sini jamaknya adalah lobuli testis. Nah, ini terdapat di dalam testis. Lalu ada mediastinum testis yang berguna untuk tempat masuknya pembuluh darah, saraf, dan rete testis. Itu di sini mediastinum testis. Kemudian juga ada pula tunika albuginea. Nah, ini bagian yang sebelah sini ya. Terus juga struktur tunika albuginea ini memiliki kegunaan sebagai lapisan pelindung. Dia ini lapisan pelindung yang tebal dan ada di testis. Kemudian ada pula lapisan yang terdapat pada skrotum. Yang pertama ada kutis dan kedua itu ada tunika dartos. Nah, itu serta selain itu juga ada fascia spermatica externa. Nah, di sini ini ada kutisnya. Terus di sini tunika dartos sama di sini fascia spermatica externa. Nah, selanjutnya di skrotum ini juga ada rape skroti yang berada di bagian luar dari septum skroti. Nah, ini septum skrotinya bagian dalam, bagian luarnya itu rape skroti. Nah, terus ini adalah sebagai pembatas. Kemudian juga ada musculus crematica. Di sini musculus cremaster yang ini pada organ testis dan juga skrotum. Nah, selanjutnya ada organ apa lagi nih? Oke. Jadi kita lanjut ke organ selanjutnya ya. Itu ada epididymis dan juga ductus deferens. Epididymis dan ductus deferens itu merupakan salah satu organ pada reproduksi laki-laki. Nah, kalau epididymis itu organ reproduksi pria yang berguna sebagai mematangkan sperma dan juga bisa sebagai tempat penyimpanan sperma. Nah, epididymis terletak pada bagian lateral testis di daerah pelvis. Epididymis ini berbentuk seperti selang dan apabila dikeluarkan memiliki panjang sekitar 12 cm. Epididymis memiliki 3 struktur. Itu yang pertama ada caput epididymis, corpus epididymis, dan terakhir ada cauda epididymis. Serta ada juga appendix epididymis dan merupakan sisaan dari embrio ductus mullerian. Lalu ada vaskularisasi dari arteri testicularis cabang dari aorta abdominalis yang walaupun bukan di pelvis. Nah, kemudian ada pula plexus pampiniformis yang akan mendrainase organ pria. Lalu ada 2 cabang dari pena pada epididymis di bagian kanan dan ada pena cava inferior sebelah kiri. Ada cava renalis sinistra. Kemudian ada ductus deferens yang merupakan bagian yang bisa menyalurkan semua pars prostatica. Pada ductus deferens terdapat pars scrotalis, pars funicularis, pars inguinalis, pars pelvia, dan semua itu divaskularisasi oleh ductus deferens. Nah, kemudian klinis dari
Epididymis itu ada vasektomi, di mana kondisi ini dilakukan dengan memutus saluran spermanya dari testis. Oke, selanjutnya kita ada male reproduction gland. Nah, ini artinya merupakan kelenjar yang ada pada sistem reproduksi pria. Jadi, pada sistem reproduksi pria itu juga ada kelenjar nih. Ini terbagi ke dalam 4 glandula. Jadi ada 4 glandula, yang pertama itu ada, glandula prostata. Nah, pada glandula ini itu terbagi jadi, 3 pars. Nah, pars yang pertama itu pars preprostatica, kemudian juga ada pars prostatica, lalu yang ketiga itu adalah pars spongiosum. Nah, selain daripada itu, ada juga struktur lainnya, yakni glandula vesiculosa. Nah, ini terdiri dari pars membranaceae. Di pars ini ada, spasium perini profundum. Setelah itu ada juga fossa, intrabulboris, kemudian ada fossa navicularis, uretra, dan ada stratum uretra externum. Nah, pada glandula vesicula seminula atau seminalis, ini menghasilkan cairan berupa semen, serta ada pula ductus ejaculatorius. Nah, kemudian ada lagi glandula bulbouretralis. Nah, yang ini terdiri dari glandula Cooper dan glandula Bartolini. Nah, setelah itu ada juga glandula yang keempat, yakni glandula uretrales. Setelah itu juga ada zona-zona yang terdapat pada sistem ini, yakni zona sentral yang merupakan zona bagian dalam, lalu ada zona perifer, yaitu zona bagian luar, kemudian juga ada zona transisional. Lalu zona anterior atau yang tidak mensekresi apa-apa. Lalu untuk aspek klinis, yakni BPH, yaitu kondisi pada pria usia lanjut di mana kelenjar prostat itu mengalami hipertrofi dan sulit untuk kencing, kemudian ada tumor. Mungkin selanjutnya yakni spermatic cord. Spermatic cord ini merupakan salah satu struktur yang memiliki fungsi sebagai pengait atau mengaitkan testis ke bagian tubuh. Lalu ada pun pembuluh darah yang terdapat di dalam spermatic cord yang berperan atau bekerja untuk mensuplai darah ke testis. Spermatic cord juga memiliki nama lain, yaitu apabila di dalam bahasa medis disebut dengan veniculus spermaticors atau yang biasa disebut juga dengan korda spermaticus. Nah, kemudian veniculus spermaticus atau spermaticords ini juga memiliki fungsi sebagai penggantung dari testis, skrotum, dan juga epididymis. Pada bagian-bagiannya terdapat 6 lapisan yang menutupi bagian testis. Kemudian pada lapisan pertama terdapat kutis atau kulit. Lalu pada lapisan kedua ada tunika dartos. Setelah itu pada lapisan ketiga ada fascia spermatica externa. Pada lapisan keempat ada musculus cremaster yang berguna sebagai menarik testis. Lapisan kelima ada fascia cremasterika yang satu lapisan dengan musculus cremaster. Lalu ada lapisan terakhir yaitu lapisan keenam, di mana terdapat fascia spermatica interna. Lalu ada 3 arteri di spermaticort, 3 nervus, dan 3 struktur lainnya yang memiliki perannya masing-masing. Kemudian klinis dari spermaticort itu yaitu tersiopenis atau testis, di mana testis terpelintir, dan hydrosis of spermaticord. Nah, selanjutnya ada juga struktur yang terlihat dari luar atau eksternnya, yakni penis. Penis ini merupakan alat kelamin yang terdapat pada tubuh seseorang laki-laki yang menjadi organ genitalia yang seperti saya katakan sebelumnya, yakni organ genitalia yang eksternanya. Di penis sendiri terdapat beberapa struktur. Yang pertama itu kayak ada radix, lalu corpus, serta glans penis. Nah, di bagian radix penis itu terdapat
crus penis, yang merupakan ujung dari Cavera copernasa penis, itu tertutup oleh musculus ischiocavernosus yang memiliki letak di dua bagian, itu ada di dekstra dan juga di sinistra. Kemudian juga ada bulbus penis, itu merupakan bagian dari musculus ischiocavernosum yang berasal dari isium, dan juga musculus bulbus spongiosum yang berasal dari bulbus penis ke bagian corpus spongiosum penis. Nah, adapun lapisan dari penis itu bagian terluarnya itu ada kutis, kemudian lapisan keduanya ada fascia superficialis penis yang memiliki lapisan otot polos di bawahnya yaitu tunica dartos dan di bagian lapisan ketiganya ada fascia profunda penis. Serta lapisan-lapisan ini berada di daerah skrotum juga. Kemudian ada pun yang memvaskularisasi dari penis ini ialah arteri dorsalis penis, arteri profunda penis, arteri bulbi penis, dan juga ada musculus dorsalis penis yang merupakan cabang dari nervus pudenda. Selanjutnya itu kita beralih ke organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita itu yang pertama ada ovarium dan tuba fallopi. Nah, pada ovarium dan tuba fallopi ini merupakan salah satu dari suatu bagian di sistem reproduksi wanita. Ovarium sendiri memiliki dua bagian atau dua buah atau sepasang yang masing-masing terletak satu buah di setiap sisi rahim. Kemudian ada pula saluran tuba atau fallopian tube yang merupakan saluran berbentuk kecil yang memiliki peran sebagai penghubung antara ovarium dengan rahim. Kedua organ tersebut sama-sama termasuk ke dalam sistem genitalia dari reproduksi wanita, baik dari sistem pembantu tempat berlangsungnya proses reproduksi maupun sebagai pengasuh hormon-hormon pada organ. Pada organ ini terdapat dua struktur ekstremitas, yaitu ekstremitas tubaria yang mengarah ke lateral dan ekstremitas uterina yang terletak ke arah uterus. Ada pula ligamentumnya, yaitu ada ligamentum suspensorium ovarii dan ada pula ligamentum ovarii proprium. Kemudian ada juga struktur yang terdapat di ovarium dan tuba fallopi ini, yaitu ada fornix anterior dan juga fornix posterior yang memiliki letak lebih dalam. Kemudian ada uterus, tuba uterina, ostium tuberina, infundibulum, ampulla tubae uterinae, lalu ada isthmus. Mungkin itu tadi bagian dari ovarium dan tuba fallopi. Selanjutnya kita ke bagian vulva. Nah, vulva ini merupakan suatu bagian terluar dari sistem reproduksi wanita. Vulva juga merupakan suatu bagian yang memiliki fungsi sebagai pembungkus atau penutup di alat kelamin wanita. Vulva ini memiliki fungsi yang lain juga seperti sebagai tempat atau saluran masuknya penis saat berhubungan seks, lalu sebagai gerbang awal pencegahan infeksi. Kemudian juga vulva ini sebagai tempat pengeluaran dari urin. Setelah itu terdapat pula struktur-struktur pendukung di organ atau bagian vulva ini. Nah, itu yang pertama ada mons pubis pada bagian atas, yang merupakan rambut kemaluan. Kedua, itu ada labium maius. Nah, ini, di bagian yang lebih luarnya dan menutupi dari labium minus. Setelah itu ada juga klitoris yang terbagi menjadi gland klitoris bagian kepalanya, corpus klitoris bagian badannya, serta crus clitoridis bagian kakinya. Nah, serta bulbus vestibuli yang merupakan glandula
Bartholin, itu ada di, sekitar introitus. Nah, kemudian ada glandula-glandula pendukung lainnya seperti, glandula vestibularis mayor tadi atau glandula Bartholin yang homolog pada glandula Cooper kalau di laki-laki, serta ada glandula vestibularis minor yang homolognya itu pada glandula Schwann yang berfungsi sebagai, pelumas saat berhubungan seksual. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas dari vagina dan uterus. Di selanjutnya itu ada vagina. Nah, vagina ini merupakan saluran atau organ yang memiliki tabung yang berotot guna menghubungkan leher rahim dengan bagian luar tubuh. Nah, lubang dari vagina juga memiliki kegunaan sebagai jalur tempat melahirkan. Vagina sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai organ kopulasi, lalu sebagai jalannya melahirkan, dan yang ketiga sebagai saluran tempat keluarnya darah menstruasi. Nah, struktur pada vagina sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu di bagian anterior dan juga bagian posterior. Pada anterior itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu fascia urinaria dan uretra. Nah, kemudian pada bagian posterior terdapat rektum dan juga uterus bagian posterior. Lalu ada pula struktur lainnya seperti vestibulum vaginae, ostium vagina, fornix anterior, fornix posterior, dan juga ada fornix lateral, fornix excavatio vesico uterina, dan ada excavatio recto uterina. Nah, pada organ-organ yang terdapat di vagina dan divaskularisasi oleh arteri vaginalis di bagian lateral, arteri uterina di bagian uterus, arteri iliaca interna, vena plexus vaginalis, vena iliaca interna, dan plexus uteri vaginalis. Lalu, nervusnya itu ada nervus pudendi di bagian vagina. Oke, selanjutnya kita akan membahas uterus. Nah, uterus ini merupakan suatu struktur yang terdapat di dalam sistem reproduksi wanita yang biasa dikenal awamnya oleh kita itu adalah rahim. Nah, ini memiliki fungsi sangat penting dalam siklus menstruasi, kesuburan, serta berperan penting juga pada kehamilan. Uterus juga dikenal sebagai organ muskular, yaitu organ pada otot yang berongga-rongga. Uterus ini memiliki terletaknya itu di bagian pelvis minor. Pada uterus itu terdapat 2 fasies, yaitu fasies vesicalis dan fasies posterior. Kemudian pada uterus juga terdapat corpus uretra di bagian superior, kemudian juga ada cervix uteri. Lalu selain itu organnya juga ada fundus uteri, isthmus uteri, cavitas uteri, dan ada juga ligamentum-ligamentum yang merupakan suatu struktur atau bagian yang penting di dalam uteri tersebut. Nah, ligamentum-ligamentum ini itu ada ligamentum transversum cervix ini untuk mengangkat ke arah dinding pelvis. Kemudian ada pula ligamentum latum yang merupakan ligamentum yang mengikat uterus, lalu ada juga ligamentum sacro uterina yang merupakan pengikat uterus dengan sakrum. Lalu ada juga ligamentum teres uteri serta ligamentum mesosalping. Ini ada beberapa ligamentumnya di sini. Ligamentum teres uteri serta ini ligamentum suspensorium ovari. Dan yang sudah disebutkan sebelumnya juga di sini ada ligamentum ovari proprio. Nah, kemudian bagian dari uterus ini divaskularisasi oleh arteri uterina. Di sini ada bagian di dekstra maupun di sinistranya,
serta arteri aorta abdominalis, asalnya arteri uterina itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi wanita. Sebelum kita akhiri nih pembahasan kita, jadi kami di sini akan membahas tentang fungsi seksual dari organ reproduksi pria dan juga wanita. Nah, yang pertama itu kami akan bahas fungsi seksual dari Oke, nah untuk organ reproduksi pria ini kita bisa lihat dari bagian terluarnya atau eksterna itu seperti yang kita ketahui ada organ penis. Nah, kalau penis sendiri itu fungsinya ah, jadi, fungsi dari penis itu, sebagai organ kopulasi untuk mengantarkan sperma ke saluran reproduksi wanita. Jadi kayak jembatannya nih dari, organ reproduksi pria ke organ reproduksi wanita. Selanjutnya ada apa nih? Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke bagian dalam, terutama di bagian dalam dari skrotum itu ada testis. Nah, testis ini sebagai tempat produksi sperma dan hormon testosteron yang penting untuk perkembangan karakteristik seksual dan juga dorongan seksual gitu. Lalu Nah, itu tadi kan bagian luarnya. Nah, bagian dalamnya itu ada vesicula seminalis dan juga kelenjar prostat. Nah, keduanya ini menghasilkan cairan semen yang membantu menjaga kelangsungan hidup dan mobilitas sperma. Jadi, kayak sperma itu kalau udah di luar dari organ reproduksi pria itu akan dijaga oleh semen untuk, mengarahkan mobilitasnya pada bagian reproduksi wanita. oke, selain itu juga ada struktur yang disebut dengan uretra. Nah, ini tuh sebenarnya tidak hanya sebagai, struktur reproduksi, tapi juga struktur uropoetik, di mana dia berfungsi sebagai saluran yang mengeluarkan sperma dan urin dari tubuh. Lalu, karena kita sudah ngomongin tentang organ reproduksi pria, gimana kalau kita ke organ reproduksi wanita? Ada apa Oke. aja ya? Jadi, organ reproduksi wanitanya itu ada yang pertama, kan tadi di cowok ada penis, di cewek ada vagina. Nah, vagina ini merupakan saluran yang menerima penis selama hubungan seksual dan juga berfungsi sebagai jalur lahir bayi. Nah, ini kayak, pintunya gitu buat, si spermanya itu masuk. Oke, juga selain itu, di bagian dalam ada ovarium. Ini menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon-hormon seperti estrogen, progesteron, itu akan mengatur siklus menstruasi dan juga mempersiapkan tubuh, misalnya untuk masa kehamilan. Nah, selain itu ada apa lagi? Selain itu ada tubal Polvi yang sudah kami jelasin juga tadi, itu, tempat, terjadi pembuahan gitu, menghubungkan ovarium dengan rahim. Jadi kayak bertemunya ovum Par sama sperma itu di tuba Polvi. iya, betul. Nah, tadi ada disebutkan ya menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, ovarium tadi sudah dijelaskan, kalaunya rahim itu biasa juga kita sebut uterus. Nah, ini sebagai tempat perkembangan janin selama masa kehamilan. Kalaunya tadi sperma dan ovumnya itu terjadi fertilisasi. Nah, selanjutnya selain itu masih ada lagi nggak nih Iya, masih yang ada reproduksinya? satu terakhir. Oke, yang terakhir itu ada serviks. Nah, serviks ini menghubungkan rahim dengan vagina, menghasilkan lendir yang berubah sesuai siklus menstruasi untuk memfasilitasi atau mencegah masuknya sperma. Nah, jadi organ-organ yang udah kami sebutin tadi itu berfungsi secara sinergis untuk memungkinkan terjadinya aktivitas seksual, pembuahan, dan juga kehamilan. Mungkin itu tadi ya fungsi seksual baik dari organ pria maupun organ wanita yang bisa kami sampaikan.
Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun pengucapannya, kami mohon maaf dan juga mohon dikoreksi. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.